Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat itu dosen pengampu kita dengan mata kuliah Fikih Mawaris, yaitu Ibu Dr. Elvia. Semoga sehat selalu, Bu. Alhamdulillah. Dan sama-sama kita hormati itu rekan-rekan yang mengambil mata kuliah Fikih Mawaris di kelas HTMB. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam masa pandemi Covid-19 ini. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas proses perkuliahan dengan mata kuliah Fikih Mawaris dengan online. Dan alhamdulillah semoga kita menjaga kesehatan dan sehat selalu semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita ucapkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kata mukadimah secukup demikian. Izinkan saya mempresentasikan makalah atau PPT saya dari kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan materi saya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya, yaitu yang pertama saya itu Muhammad Iqbal Haryadi dengan NIM 1913030055. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang kedua itu Putri Suhendi yang NIM-nya 1913030050. Yang ketiga itu Roro Inten Rahmianti, yaitu NIM-nya 1913030056. Yang terakhir itu Putih Salsabila Harmis dengan NIM 1913030058. Nah, di sini kita yang dapat tema pembahasan itu tentang pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Nah, di sini kan ada 3 topik pembahasan tentang kami. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang pewaris. Nah, bahwa pewaris itu adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkannya harta warisan dan ahli waris. Nah, di ahli waris ini dia masih hidup, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya, tidak dapat disebut pewaris meskipun pengalih tersebut dilaksanakan pada saat menjelang kematian. Nah, di sini ada pengertian pewaris dan syarat seorang pewaris. Pertama, pengertian pewaris itu adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam lalu meninggalkan harta warisan dan ahli waris masih hidup. Nah, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris meskipun pengalih tersebut dilaksanakan pada menjelang kematian. Nah, syarat-syarat pewaris itu adalah syaratnya yang harus terpenuhi. Pertama, berkenaan dengan pewaris ini adalah telah jelas terjelas matinya atau dia telah meninggal dunia. Hal ini memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian, yang berarti bahwa harta pewaris beralih pada ahli waris setelah kematiannya. Nah, yang kedua yaitu tentang harta warisan. Nah, semua harta yang ditinggalkan pewaris karena wafatnya yang telah bersih dari kewajibannya atau tidak terlilit utang, dan pewaris ini dia matinya bukan dibunuh oleh ahli warisnya. Nah, kewajiban keagamaan dan keduniaan yang dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris, pria atau wanita, sebagaimana telah tentukan berdasar kitab Al-Quran dan hadis serta kesepakatan para ulama. Nah, harta warisan ini pengertiannya itu adalah menurut hukum waris Islam bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris karena wafatnya yang telah bersih dari kewajibannya, keagamaan dan keduniaan yang dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris, pria atau maupun wanita, sebagaimana telah tentukan berdasar kitab dan Al-Quran dan hadis kesepakatan para ulama. Nah, kemudian syarat-syarat harta warisan menurut kompilasi hukum Islam pasal 101 huruf E, bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan perawatan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, takziah,
pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Nah, di sini yang dimaksud dalam pasal ini adalah bahwasanya pewaris itu tidak terlilit utang udah lunas, dan proses pemakaman atau pengurusan jenazahnya sudah selesai, dan semua hutang-hutang berkaitan terkait pewaris, nah itu sudah dilunasi melalui harta yang ditinggalinya. Nah, jika bersisa itulah yang akan diwarisi oleh kepada ahli waris yang tinggal. Nah, yang ketiga, materi terakhir itu adalah tentang ahli waris, bahwa ahli warisnya adalah yang berhak menerima harta peninggalan mewarisi yang orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba saya, wala namanya. Nah, itu ahli waris ini ada pengertiannya. Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Nah, di sini dia beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk ahli waris pasal 171 huruf C KHI. Dengan demikian, dimaksud ahli waris pada kompilasi adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan dan tidak ada mewarisi al-irsh. Nah, syarat-syarat waris, syarat-syarat ahli waris itu adalah, pertama, ahli waris itu telah ada masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris. Nah, ahli waris yang hidup baik secara hakiki maupun secara hukmiyah setelah kematian si mayit, sekalipun harta sebentar, memiliki hak atas harta warisan. Nah, yang kedua itu tidak ada hal-hal yang menghalanginya setelah hukum untuk menerima warisan. Nah, seorang penerima ahli waris itu ahli waris ini meninggal, baru dia mendapatkan harta warisan dari pewaris. Nah, kecuali kalau meninggal itu dibunuh atau disengaja diracuni itu dibunuh oleh pewaris yang tinggal untuk mengambil harta warisan. Nah, itu dia tidak berhak menerima warisan. Nah, karena dia kena pidana. Nah, yang ketiga itu tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris secara terdekat. Nah, itulah pemaparan materi pada saat ini oleh kelompok 3. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Wallahu muwaffiq ila